Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Chandra Indriansyah. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah studi Al-Quran dan Al-Hadis, yang dimana tugasnya adalah berupa memberikan kesimpulan dari materi-materi yang telah dibahas oleh kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah materi mengenai Al-Quran serta perbedaan hadis qudsi dan nabawi. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, diterbitkan untuk mushaf yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, secara bahasa, kata wahyu berasal dari kata al-wahyi yang berarti tersembunyi dan cepat. Nah, yang banyak diterima oleh kalangan orang-orang yang berpengetahuan mengatakan bahwa jadi pengertian hadis qudsi adalah hadis yang lafal dan maknanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian yang banyak diterima oleh kalangan-kalangan orang yang berpengetahuan. Nah, sedangkan adapun yang dimaksud dengan hadis nabawi adalah hadis Nabi yang disandarkan secara keseluruhan kepada Nabi, baik makna maupun lafalnya, dengan bentuk ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifatnya. Nah, penyampaian wahyu melalui malaikat juga terdapat beberapa sistem yang digunakan, yaitu malaikat datang seperti gemericingnya lonceng, malaikat datang dengan bentuk orang laki-laki atau yang menyampaikan wahyu, malaikat datang ketika Nabi jaga sebagaimana pada malam Isra, dan selanjutnya malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli. Selanjutnya kadang-kadang mirip suara lebah dan jurusan Nabi dari jurusan Nabi yang berada. Nah, selanjutnya materi mengenai Al-Quran dan hadis turunnya wahyu. Sini saya mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus sebagai kitab, melainkan berangsur-angsur, bagian demi bagian sesuai dengan kebutuhan. Adapun hikmahnya yaitu yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Yang keempat adalah relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai makalah mengenai sejarah kodifikasi Al-Quran dan metode tertib dalam Al-Quran. Nah, langsung saja poin-poin yang dapat saya simpulkan, yaitu pengumpulan dalam arti hafazahu atau menghafalnya dalam hati, juma'ul Quran artinya hufazahuhu atau para penghafalnya, yaitu orang-orang yang menghafalkannya di dalam hati. Jam'ul Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran di masa Nabi ini dinamakan A. hifzan atau hafalan, dan B. kitaban atau pembukuan. Nah, sesudah berakhir masa turunnya dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka Allah mengilhamkan penulisan mushaf secara lengkap kepada para khulafaur rasyidin, sesuai dengan janjinya yang benar-benar kepada umat ini tentang jaminan pemeliharaannya. Hal ini terjadi pertama kali pada masa Abu Bakar atas pertimbangan usulan dari Umar, kemudian pada masa Utsman.
Ada beberapa keraguan yang ditiupkan oleh para penggemar hawa nafsu untuk melemahkan kepercayaan terhadap Al-Quran ini dan kecermatan pengumpulannya, yaitu mereka berkata sumber-sumber lama atau asar menunjukkan bahwa ada beberapa Al-Quran yang tidak dituliskan dalam mushaf-mushaf yang ada di tangan kita ini. Lalu mereka mengatakan dalam Quran terdapat sesuatu yang bukan Quran. Nah, selanjutnya golongan Syiah ekstrem menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah mengubah Quran serta menggugurkannya beberapa ayat dari suratnya. Nah, tertib atau urutan ayat-ayat Quran ini adalah tauqifi, ketentuan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya kita beralih ke bab mengenai hakikat asbabun nuzul ayat Al-Quran, pedoman dan kaidahnya. Nah, poin-poinnya adalah sebagai berikut. Asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, pentingnya kita mengetahui asbabun nuzul, diantaranya a. mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum. Selanjutnya dapat membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi apabila dinyatakan dalam bentuk umum. C. mengetahui asbabun nuzul adalah cara terbaik memakai makna Al-Quran. Redaksi asbabun nuzul yaitu ada dua, yaitu ayat-ayat yang turun dengan didahului sebab dan ayat-ayat yang turun tanpa didahului sebab. Nah, kaidah penggunaan asbabun nuzul yaitu ada dua juga, yaitu kaidah yang pertama menyatakan penetapan makna suatu ayat didasarkan pada bentuk umumnya lafaz atau bunyi lafaz, bukan sebabnya yang khusus. Yang kedua, kaidah yang kedua menyatakan penetapan makna suatu ayat didasarkan pada penyebabnya yang khusus atau sebab an-nuzul, bukan pada bentuk lafadznya yang umum. Nah, itu tadi mengenai asbabun nuzul beserta kaidahnya dan pedoman. Sekarang kita berlanjut ke hakikat qot'i dan zani, cara mengetahuinya dan mengambil hikmahnya. Nah, Al-Quran sebagai kalam Allah, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga umat Islam mempunyai keyakinan yang sama bahwa redaksi ayat-ayat Al-Quran yang terhimpun dalam mushaf adalah sama, tanpa sedikit pun perbedaan dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui dari malaikat Jibril. Nah, letak perbedaan pandangan di kalangan umat Islam ini adalah dalam hal kandungan makna redaksi ayat-ayat Al-Quran. Nah, ulama usul fikih membagi nas Al-Quran kepada dua komponen, yaitu qot'i dan zani al-dalalah. Qot'i al-dalalah adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain. Sedangkan zani al-dalalah adalah kebalikan dari qat'i al-dalalah. Ia terbuka untuk pemaknaan, penakwilan, dan penafsiran. Nah, selanjutnya adalah mukjizat dan aspek-aspek mukjizat dalam Al-Quran. Poinnya adalah ijaz merupakan kemampuan untuk menundukkan manusia sehingga secara serta-merta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran atau risalah yang dibawa oleh seorang rasul. Nah, kemampuan ijaz ini kemudian menjadi bagian dari seorang rasul yang dapat disebut juga dengan mukjizat. Nah, syarat-syarat dinamakan mukjizat yaitu a. Mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak bisa disanggupi oleh makhluk apapun.
tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dari pengakuannya. Terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Tidak akan ada seorang pun yang dapat membuktikan dan menandingi dalam pertandingan tersebut. Nah, Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah. Al-Quran menjadi penguat dan media utama Rasul untuk menegaskan risalahnya dan menundukkan umatnya, orang-orang Arab yang terdahulu, sehingga mengakui kebenaran ajaran yang dibawa Rasul dan mengimaninya. Nah, selanjutnya adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i, adapun kesimpulannya yaitu perkembangan studi Al-Quran semakin berkembang dengan tujuan untuk menggali isi dan maksud dari Al-Quran sebagai pedoman dan aturan hidup manusia yang sudah berkembang berabad-abad dan terus berkelanjutan sampai sekarang ini. Tafsir maudhu'i sebagai metode terbaru ternyata lebih relevan mengantarkan kita untuk mendapat solusi yang diperlukan bagi masalah-masalah praktis di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, dengan adanya metode penafsiran ini memungkinkan kita untuk menjawab setiap permasalahan tentang kehidupan yang semakin berubah dan berkembang. Kelebihan dari metode tafsir maudhu'i ini yaitu menjawab tantangan zaman, praktis dan sistematis, dinamis dan lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai hadis dan perbedaan dengan sunnah, khobar, dan atsar. Nah, dapat diambil poin dari sini, hadis menurut istilah ahli hadis hampir sama atau muradif dengan sunnah, yang mana keduanya memiliki arti segala sesuatu yang berasal dari Rasul, baik setelah diangkat ataupun sebelumnya. Nah, sunnah menurut istilah ahli usul fikih adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'i. Nah, sedangkan kabar menurut pengertiannya yaitu sifatnya lebih umum dibandingkan dengan hadis dan sunnah. Sedangkan hadis qudsi menurut pengertiannya adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menceritakan dan meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk sunnah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, macam-macam sunnah dari segi zatnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah kauliyah adalah segala yang diucapkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Sedangkan sunnah fi'liyah atau amaliyah bisa disebut juga adalah segala perbuatan Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh sahabat meliputi masalah ibadah, muamalah dan sebagainya. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakkik atau penjelas serta penguat bagi Al-Quran, karena hukum merupakan produk hadis yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran secara langsung. Oleh karena itu, hadis berperan sebagai penjelas dan penguat Al-Quran seperti larangan-larangan secara tidak langsung. Nah, selanjutnya adalah bab mengenai sejarah penulisan hadis. Nah, Rasulullah pernah melarang penulisan hadis dan membolehkan penulisan hadis. Para ulama Rabbani, mereka mempunyai pendapat akan 2 hadis tersebut. Nah, pendapat yang pertama, mereka menjamak semua hadis pelarangan dan pembolehan dan berpendapat bahwa Rasulullah melarang penulisan hadis karena beberapa sebab. Nah, pendapat yang kedua, ulama berpendapat bahwa hadis-hadis tentang pelarangan penulisan hadis tidak ada yang sahih, karena menurut sebagian para ulama, hadis dari Abu Sa'id
di atas adalah mauquf seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Pendapat ketiga dari para ulama seperti Imam Al-Baghawi, Ibnu Qutaibah, Imam Nawawi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis-hadis pelarangan itu terhapus dengan hadis-hadis pemulihan penulisan hadis. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bahwa ia adalah pendapat jumhur ulama. Kesimpulan dari semua pendapat ulama bahwasanya penulisan hadis itu dibolehkan, bahkan disunahkan menulisnya, dan sudah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, dan selanjutnya adalah materi mengenai studi Quran dan hadis. Mengenai macam-macam hadis dilihat dari banyak perawinya. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan ditinjau dari segi banyaknya perawi, hadis terbagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang menurut adat atau kebiasaan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Nah, sedangkan hadis mutawatir terbagi menjadi tiga macam, yakni hadis mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Nah, sedangkan pengertian dari hadis ahad sendiri adalah hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Hadis ahad juga terbagi menjadi tiga macam, yakni hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Ya, baik, mungkin demikian singkat kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa pemateri atau beberapa makalah yang ditampilkan selama perkuliahan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi